Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari ini benar-benar diberkahi oleh Allah untuk dunia akhirat kita. Semoga ngaji sederhana kita ini bisa mengantarkan kita pada ridha Allah dan pelukan cintanya. Ala hadini ya kullinatin salihah li ridha illa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai surat Al-A'raf ayat 198, Bapak Ibu. Ini jilid kedua, halaman 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhuh. Alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim. Khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ akhlada ilal ardi wa taba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tasrukuhu yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun
may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihim sayujzauna ma kanu ya'malun wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa ayyakuna qadiqtaraba ajaluhum fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun may yudlilillahu fala hadiyalah wa yadaruhum fi tughyanihim ya'mahun yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu'u in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat 168 dari surat Al-A'raf, Bapak Ibu. Setelah sebelumnya di ayat 167 Allah menyampaikan berfirman, wahai Rasul yang paling sempurna, ingatkan pada pengikutmu, pada Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim alaih. Allah menyampaikan, ingatkan pada kaummu ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim pada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, yaitu orang-orang yang menimpakan pada mereka dan membuat mereka merasakan azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu sungguh amat cepat siksanya, tapi Dia juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi orang Yahudi yang akan ditimpa banyak musibah karena keingkarannya yang berkali-kali ya. Lalu dilanjut ke 168, wa qatta'nahum fil ardi umama, dan di antara penghinaan kami atas mereka, kami bagi-bagi mereka, kami pecah mereka di dunia ini menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, minhumus solihuna wa minhum duna dzalik. Di antara mereka ada orang-orang soleh yang beriman pada Allah dan para malaikatnya, kitab dan para rasulnya, dan di antara mereka ada yang tidak demikian, yakni durhaka keluar dari tuntunan iman. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan secara umum kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk dengan siksa dan pembalasan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali pada kebenaran, yakni dengan harapan agar mereka sadar pada kami dan kembali pada kami. Setelah kami uji mereka, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah menggantikan sesudah mereka generasi yang mengaku bahwa mereka mewarisi Taurat. Warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna.
yakni mengaku tahu Taurat padahal mereka lah yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dengan ambisi mengumpulkannya wa yaquluna sayughfaru lana dan berkata kami akan diberi ampun. Allah tidak akan menimpakan siksa pada kami selamanya dengan sebab mengambil dan mengumpulkan dunia. Wa iyatihim aradum mithluhu ya'khudhu. Dan karena parahnya ambisi mereka, kelak ketika datang pada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, bahkan berlipat-lipat, niscaya mereka tetap akan mengambilnya juga tanpa peduli dan bersandar pada pengampunan Allah. Padahal mereka tidak pernah meminta ampun padanya. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab. Bukankah sudah diambil dari mereka perjanjian Allah yang turun dalam Taurat yang mereka klaim, mereka ketahui dan warisi, bahkan sudah diambil perjanjian dari mereka pada kitab mereka. Alla yaqulu 'alallahi illal haqq. Bahwa mereka berjanji tidak akan mengatakan terhadap Allah dan tidak pula mengatasnamakan sesuatu pada Allah kecuali kebenaran murni dan pasti yang datang dari sisinya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian mereka wa darasu ma fihi padahal mereka telah mempelajari dari guru mereka apa yang tersebut di dalamnya berupa berbagai hukum dan nasihat serta perintah dan larangan. Wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun dan orang-orang yang bertakwa terhadap pada orang-orang yang bertakwa menghindari perhiasan dunia dan dosa-dosa akibat dunia. Afala ta'qilun, maka apa kamu nggak mengerti kebaikannya, wahai orang-orang yang tenggelam dalam kotoran kesenangan dan syahwat dunia, padahal dunia ini sementara kelezatan serta kesenangannya tidak tetap. Walladzina yumassikuna bil kitabi dan orang-orang yang berpegang teguh di antara mereka dengan kitab Taurat, yakni dengan apa yang kami perintahkan dan kami larang dalam Taurat, wa aqamus sholata serta mendirikan sholat, yakni mereka senantiasa selalu cenderung pada kami berdasarkan apa yang kami terangkan dalam Taurat, maka kami harus membalasnya dengan pahala, karena inna la nudi'u ajrul muslihin. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan dan tidak pula lengah untuk memberi pahala pada orang-orang yang berbuat perbaikan. Orang-orang yang memperbaiki lahir mereka dengan syariat dan hukum yang turun dari sisi kami, serta memperbaiki batin mereka dengan keikhlasan dan ketauhidan yang menggugurkan berbagai kesaling hubungan pada selain Allah secara mutlak. Wa idh nataqnal jabala fawqahum. Dan ingatlah ketika kami mengangkat dan mencabut bukit dari tempatnya lalu mengangkatnya di atas mereka untuk menaungi mereka. Ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'um bihim. Seakan-akan bukit itu naungan awan yang memberi perlindungan di atas kepala mereka dan mereka yakin karena keburukan yang mereka lakukan bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Sehingga kami katakan pada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah apa yang telah kami berikan padamu, yakni yang diperintahkan dalam Taurat dengan teguh, serta tekad yang tulus dan ikhlas dalam melaksanakan perintah dan hukumnya. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Serta ingatlah selalu, ambillah sebagai nasihat peringatan apa yang ada di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang bertakwa, yakni berhenti berbuat amal buruk dan perilaku tercela. Dan pelanggaran janji serta perjanjian dan berpalingan dan dari taklif serta beban tidak hanya merupakan perilaku orang-orang yang berpaling itu, tetapi telah menjadi kebiasaan lama Bani Adam pada waktu wa idza akhadha rabbuka wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, yaitu pada waktu ketika Tuhanmu wahai Rasul yang paling sempurna mengeluarkan Bani Adam dari sulbi mereka dengan sistem reproduksi yang telah diketahui min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Lalu
Dikeluarkanlah keturunan mereka dari generasi ke generasi dan Allah mengambil kesaksian dan menghadirkan ala anfusihim jiwa-jiwa mereka, yakni ruh-ruh yang dilimpahkan untuk mereka dan ditiupkan dari ruh kami. Kemudian setelah mereka menyaksikan asal kejadian mereka dan mengetahui asal muasal mereka, kami katakan pada mereka, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu yang telah menciptakan mengadakan kamu dari ketiadaan dengan meniupkan ruhku padamu. Qalu bala syahidna. Mereka menjawab dengan lisan kesiapan mereka, betul ya Allah, Engkaulah Tuhan kami bersaksi. Setelah Engkau bersaksikan kami bahwa Engkaulah Tuhan kami, tidak ada Tuhan bagi kami selain Engkau, dan tidak ada yang mengadakan kami selain Engkau. Maka ketika Allah SWT telah mengambil perjanjian dari mereka, dan dia mengambil perjanjian mereka dengan cara ini, tak lain agar antakulu, dengan begitu kamu tidak dapat mengatakan untuk berdebat dan berbohong ketika dia menghukum mereka. Yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya pada hari kiamat akibat perbuatan dosa mereka pelanggaran perjanjian, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah, tidak tahu dan tidak sadar tentang hal itu. Keesaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ini sebelum lahir disumpah sama Allah di alam alam rahim, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dari sumpah bahwa apakah aku ini Tuhanmu, katanya Allah, maka kita bersaksi, ya ya Allah, engkaulah Tuhanku. Tapi nanti di hari kiamat kita bilang, sesungguhnya saya lupa dengan perjanjian ini, ya Allah. Jadi itulah watak manusia, sering melupakan perjanjian, dan itu disampaikan oleh Allah. Seperti itulah Bani Israel sampai disumpah dengan gunung diangkat di atas kepala mereka, bahwa mereka harus mengikuti apa yang jadi tuntunan Taurat. Sampai segitunya Allah, karena seringnya mereka mengingkari janji, ya. Sampai disumpah dengan gunung ditaruh di atas mereka gitu ya. Dan ternyata tidak hanya Bani Israel, Bani Adam pun, kita umat manusia ini sering lupa atas perjanjian kita dengan Allah. Autakulu, atau agar kamu tidak mengatakan jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil perjanjian dari mereka semua. Innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Supaya kamu tidak beralasan, sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, dan kami adalah anak keturunan mereka yang lemah yang datang sudah mereka. Maka kami meniru mereka, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau membinasakan dan menyiksa kami karena perbuatan orang-orang yang sesat terdahulu. Jadi kami ini hanya mengikuti kesesatan nenek moyang kami. Masa kami akan dihukum itu nanti di kiamat, orang-orang yang kafir bilang begitu. Yakni dengan sebab perbuatan nenek moyang kami yang menyekutukanmu, sedangkan kami saat itu bukanlah orang-orang yang mempunyai pandangan. Jika engkau menyiksa kami karena perbuatan buruk mereka, itu adalah kezaliman terhadap kami. Karena itulah Allah mengambil perjanjian dari semua anak Adam agar mereka tidak lagi memiliki alasan di hadapannya. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Dan demikianlah kami menjelaskan dan menerangkan secara umum maupun khusus ayat-ayat itu yang menunjukkan ketauhidan kami kepada kaum Yahudi agar mereka kembali, dengan harapan agar mereka sadar sehingga mereka kembali pada kami. Meskipun mereka tetap tidak kembali dan tidak sadar sama sekali. Waslu alaihim naba'alladzina atainahu ayatina. Dan setelah mereka terlalu menentang dan ingkar, bacakanlah pada mereka, yakni pada kaum Yahudi, wahai Rasul paling sempurna, berita kisah orang yang telah kami berikan padanya ilmu tentang ayat-ayat kami yang agung dan nama-nama kami yang mulia, sehingga ia mampu melakukan apapun yang ia inginkan dengan ilmu itu. Namun ia lalu menentang kami dengan mengikuti hawa nafsunya seperti orang-orang zalim itu. Fangsalahu minha wa atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, menelanjangi diri darinya seperti ular melepaskan kulitnya.
lalu ia diikuti oleh setan, maka jadilah ia dengan kebersamaan setan dengan bersamanya termasuk orang-orang yang sesat, yang tenggelam dalam kesesatan sehingga tak diharapkan lagi hidayahnya seperti orang-orang Yahudi itu. Walau syi'na, dan kalau kami menghendaki, yakni kehendak kami bertauhid untuk memberinya petunjuk kepada tauhid terdalam dan tingkatan tertingginya, la rafa'nahu bima walakinnahu sungguh kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi ia belum bertauhid, sehingga ia walakinnahu akhlada ilal ardi, cenderung dan merendah kepada dunia dan yang paling rendah dan paling hina, wattaba'a hawahu, serta mengikuti hawa nafsunya untuk tunduk padanya di samping berpegang teguh padanya dan selalu ingin bergantung pada tuntunannya. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka perumpamaannya dalam keberpegangan dan kebergantungannya itu seperti anjing jika kamu menghalaunya dengan gangguan. Intahmilhu alaihi yalhas, yang mengakibatkan, dan seperti anjing yang ketika kamu menghalaunya mereka menjulurkan lidah. Au tatsrukhu yalhas, dan jika kamu membiarkannya mereka juga tetap aja menjulurkan lidah seperti anjing. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, demikian itulah anjing yang tepat sekali dijadikan perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah wahai Rasul yang paling sempurna pada kaum Yahudi, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka berpikir, merenungi perilaku mereka yang menentang dan ingkar, agar mereka mengetahui begitu buruk perilaku mereka dan perlakuan mereka terhadap Allah. Ada yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah Bala'am bin Bauro, dan kisahnya terkenal. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Umayyah bin As-Salt yang telah membaca kitab-kitab yang dulu diturunkan lalu menemukan deskripsi tentang Nabi, dan ia berharap bahwa Nabi itu adalah dirinya. Ketika Rasulullah SAW diutus, kedengkiannya pun menghasutnya sehingga ia tergolong sebagai orang-orang yang sesat. Orang yang sesat. Sa'a masanalil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Amat buruklah perumpamaan dengan seburuk-buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan, menentang dan mengingkari ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yadzulimun, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Sikap menentang dan ingkar itu hanyalah mendolimi diri mereka sendiri, karena balasan dan siksanya kembali pada mereka. Namun mereka tidak menyadari karena hati dan tabiat mereka sudah rusak dan buruk. May yahdillahu fawwal muhtadi, barang siapa yang diberi petunjuk dengan memberinya taufik untuk mendengar kalimat kebenaran, barang siapa Allah beri petunjuk dengan memberinya taufik untuk mendengar kalimat kebenaran, fawwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapat petunjuk kepada ketauhidannya. Wa may yudlil faulaika humul khasirun, maka barang siapa Allah sesatkan dari jalannya dengan mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan para rasulnya, maka merekalah orang-orang merugi yang sama sekali tidak bisa diharapkan untuk menggapai keberuntungan dan hidayah. Kemudian Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Dan sungguh benar-benar kami jadikan untuk isi neraka jahanam kejauhan keterhinaan dengan api yang menghalau dan mengusir kebanyakan dari jin dan manusia. Padahal lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang merupakan tempat taklif serta lahan iman dan keyakinan, tetapi mereka tidak menggunakan atau tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak menggunakan hati mereka, serta meraih derajat untuk meraih derajat yakin ilmu dan laduni. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka juga mempunyai mata yang merupakan sarana penyaksian jejak-jejak Allah dan pengambilan bukti melalui jejak-jejak itu atas sifat-sifatnya yang mengantarkan kepada zat ilahi, tetapi mereka juga tidak menggunakan itu untuk melihat kekuasaan Allah.
untuk meraih derajat ainul yakin. Walahum adhanul la yasma'una biha, dan mereka juga mempunyai telinga yang merupakan alat untuk mendengar kalimat kebenaran serta wasilah memperoleh keutamaan yang memberi kesadaran pada diri mereka tentang rahasia-rahasia ilahi yang tersembunyi, namun mereka juga tidak menggunakan pendengaran itu dan mereka tidak menggunakannya untuk mencapai derajat ainul yakin lalu ke hakul yakin. Singkatnya, ulaika kal an'am. Mereka itu orang-orang bodoh yang berlagak dengan karakteristik orang berilmu. Mereka seperti binatang ternak karena tidak memiliki perasaan kesadaran. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak itu. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai, yang dikhususkan dengan kelalaian abadi dan terjerumus begitu jauh ke dalamnya. Ketahuilah wahai orang-orang utama yang arif dan bertauhid bahwa walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah Sang Maha Esa dan Maha Tunggal dalam zatnya asmaul husna, nama-nama terbaik yang menurunkan sifat-sifat mulia, yang menurunkan lagi jejak-jejak yang terjadi di alam kejadian dan alam kepunahan atau kaun, alam ayat dan alam ghaib, serta kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan Asmaul Husna itu. Bermohonlah kepadanya, wahai golongan bertauhid, dengan menyebut Asmaul Husna, dan sandarkanlah semua kejadian padanya. Dan tinggalkanlah perkataan orang-orang menyimpang, yang menyimpang dari kebenaran. Fadarul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dengan menyebut nama-nama Allah itu. Jauhilah madhab mereka, serta tinggalkanlah mereka dan majelis mereka. Ketahuilah bahwa sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka semua orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jika baik maka baik, jika buruk maka dapat balasan yang buruk. Kemudian Allah berfirman mencakup keseluruhan agama, wa mimman khalaqna ummatun, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, kami jadikan menurut cipta kami ada umat yang menjadi wakil kami, yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, yang beri petunjuk manusia kepada kami dengan hak yang sesuai dengan kenyataan, dan dengan hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yang menunjukkan keesaan kami dan turun kepada Rasul kami, sanastadrijuhum, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dan akan kami sesatkan sedikit demi sedikit sehingga kami binasakan mereka seketika, lalu kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, keterasingan dan neraka sa'ir, ketidakpastian. Min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka pahami bagaimana mereka jatuh ke dalamnya. Wa umli lahum, dan aku memberi tangguh pada mereka, yakni kubiarkan mereka sejenak dengan kesombongan dan kelalaian mereka, hingga mereka makin angkuh dan rusak dengan kesombongan dan kerusakan, yang mengharuskan adab yang keras atas mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencana kami terhadap para pembangkang sesat yang melampaui batas itu amat tangguh dan rapi, sehingga mereka tidak merasakannya sama sekali, sampai ketika mereka ditimpa adab yang paling buruk dan paling keras. Kemudian Allah mengisahkan celaan terhadap orang-orang yang berlebihan dan menganggap bodoh Rasulullah karena menentang dan sombong. Ia berfirman, tidakkah kamu malu pada Allah, wahai orang-orang yang berlebihan dan keterlaluan dengan menyebut gila pada orang-orang yang mengungguli seluruh manusia, berakal dengan kebenaran dan hidayah. Awalam yatafakkaru ma fi bisahibihim min jinnah. Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka, yakni Nabi Muhammad, tidak berpenyakit gila atau kurang akal yang mengharuskan untuk dijauhi dan tidak mereka pahami pembicaraannya,
hingga tanpa sengaja mereka menyebutnya gila. Karena itu, in huwa illa nadhirum mubin. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak lain, hakikatnya hanyalah seorang memberi peringatan yang memperingatkan mereka atas izin dan wahyu Allah serta mengancam mereka dengan apa yang Allah ancamkan. Lagi memberi penjelasan yang agung dan jelas dalam memberi peringatan. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa, lalu beliau berdakwah kepada kabilah demi kabilah, memperingatkan mereka terhadap adab dan siksa Allah. Seseorang di antara mereka lalu berkata, sungguh teman kamu itu gila. Maka turunlah ayat tersebut. Kemudian Allah SWT berfirman untuk mencela dan mengecam orang-orang melampaui batas yang menyebut gila dari sesuatu yang tidak terpikir oleh akal mereka. Apakah mereka menanamkan segala hal yang tak masuk akal mereka sebagai kegilaan dan menyerukan kemerdekaan akal dalam ilmu tentang segala sesuatu? Awalam yang duru fi malakutis samawat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana akal mereka takjub dengan kekerajaan langit dan pengetahuan kerapian penertiban dan pencocokannya, segala isinya, serta planet-planet dan bintang-bintang dengan gerakan serta perputarannya dan pergantiannya pada musim panas, dingin, semi, serta gugur. Wal ardi wa ma khalaqallahu min syai', dan juga bumi dengan segala isinya seperti bukit, lembah, sungai, laut, taman, bunga, hal-hal ajaib dan indah di dalamnya. Bahkan dan apa yang Allah ciptakan dia munculkan dari ketiadaan dengan indah dan luar biasa dari segala sesuatu, yakni segala yang bisa disebut sebagai sesuatu yang membuat para ilmuwan terkemuka bingung dan takjub hingga mereka tidak dapat memahami bagaimana munculnya atom dari berbagai atom di alam ini, lalu bagaimana dengan kuantitasnya. Karena itulah Rasulullah SAW berkata dalam berdoa dan dalam doanya, duhai Allah, perlihatkan pada kami segala sesuatu sebagaimana keadaan sebenarnya. Beliau juga berdoa, ya Tuhanku, tambahilah aku dengan ketercengangan. Demikian demikian berkenaan dengan alam yang berada di luar diri mereka. Wa an asa ayyakuna qadik taroba ajaluhum. Dan adapun tentang diri mereka sendiri, mereka pun tidak melihat kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka dan telah ditentukan untuk mereka, dan mereka tidak akan memahaminya meskipun semua orang cerdas berkumpul untuk menentukan ajal seseorang. Lalu dengan keterbatasan pandangan dan pengetahuan mereka itu, mereka menyebut gila pada orang yang menyingkap dan menyaksikan dengan cahaya Allah, serta selalu menikmati memandang kejernihan wajah mulianya. Mereka yang telah lepas dari karakteristik manusia secara mutlak. Mereka merobek kulit mereka sebagai manusia, serta mengoyak penutup yang menghalanginya secara keseluruhan, dan jadilah mereka sebagaimana terjadi. Tiada Tuhan selain Dia, segala sesuatu akan binasa kecuali zatnya. La ilaha illahu, kullu halikun illahu. Tatkala akal telah gugur dan dari martabat pengambil pelajaran dan pengetahuan yang tidak dapat lagi dijadikan sandaran, maka tidak ada yang dapat dijadikan sandaran kecuali wahyu dan ilham yang diturunkan dari sisi yang maha tahu lagi yang maha mengetahui. Fabi ayyi hadithum ba'dahu yu'minun, maka dengan berita mana lagi yang diwahyukan setelahnya, yakni setelah diturunkan Al-Quran, mereka akan beriman. Dengan ayat apa lagi mereka akan beriman? Walhasil may yudlilillahu fala hadiyalah. Maka barang siapa disesatkan oleh Allah, Sang Maha Pemberi Petunjuk, maka baginya tidak ada pemberi petunjuk. Karena itu, wahai Rasul yang paling sempurna, engkau tidak perlu bersusah payah untuk memberi mereka petunjuk, dan jangan pula kau hiraukan kebatilan mereka, karena perkara mereka berada dalam genggaman Allah. Wa yadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan bagaimana bisa engkau bersungguh-sungguh mengupayakan keimanan mereka ketika Allah saja membiarkan meninggalkan mereka atas namanya Sang Maha menyesatkan dan Sang Maha menghinakan. Mereka terombang-ambing dalam kesesatan, yakni dalam keraguan dan kebingungan, hingga Allah timpakan pada mereka apa yang Dia timpakan pada mereka. Tinggalkanlah mereka bersama kebatilan mereka dalam keadaan ragu dan terombang-ambing dalam kebingungan mereka. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka juga menanyakan padamu wahai Rasul
tentang kiamat yang diancamkan padamu karena begitu menyeramkan dan menakutkan. Ayyana mursaha, bilakah itu akan terjadi, yakni kapankah waktu terjadinya agar kami beriman sebelum ia datang. Kul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna saat engkau menjawab mereka, innama ilmuha indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Tuhanku. Inda Robbi, hanya dia mengetahuinya dan tidak seorang pun dapat mengetahuinya. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun dapat menjelaskan mengungkapkan perkara itu waktu kedatangan hari kiamat selain dia sendiri. Karena kiamat termasuk 5 hal gaib yang Allah khususkan untuk dirinya dalam firman-Nya, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan. Allah menyembunyikan itu tidak menjelaskan waktunya sehingga tak seorang pun mampu menerawangnya demi hikmah di baliknya. Karena jika Allah mengungkap perihal kiamat dengan hamba-hambanya, sakulat kiamat itu amat berat dan keras serta sakulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu amat berat dan keras serta menakutkan huru-haranya bagi makhluk di langit, para malaikat dan di bumi, dua bangsa jin dan manusia. Karena itu kiamat tidak akan datang padamu melainkan dengan tiba-tiba dan saat kelalaian merebak sehingga tidak ada cukup waktu untuk meninggalkan apa yang mereka lakukan. Sebagaimana Nabi bersabda, sungguh kiamat mengguncang manusia saat seorang tengah memperbaiki kolamnya, saat seorang tengah memberi minum hewan ternaknya, saat seseorang tengah menjajakan barang dengan dagangannya, dan saat seseorang tengah menurunkan mengangkat timbangannya. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya padamu tentang hari kiamat atas persangkaan mereka terhadapmu dan perangaimu yang cerdas, seakan-akan engkau benar-benar mengetahuinya, yakni mengetahui waktu, mengetahui perkaranya, selalu mengingatkan kedatangannya serta senantiasa memeriksa berbagai keadaan dan kengeriannya. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah pada mereka sekali lagi bahwa sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Hanya Allah lah yang mengetahui itu dan tidak seorang pun dapat melihatnya. Kul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna pada mereka yang mengira engkau betul-betul tahu tentang rahasia berbagai perkara dan hal tersembunyi. Seakan-akan engkau mengetahui hakikat dan esensi seluruh maujud. Sebagai pengakuan atas penghambaan penegasian atas adanya kuasa memilih pada dirimu, katakanlah pada mereka, la amliku li nafsi naf'a. Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku, yakni mengambil manfaat, wala dorro, dan tidak pula menolak kemudorotan, illa masya Allah, kecuali Allah yang menghendaki sampainya padaku, baik berupa manfaat maupun mudarat. Dan aku tidak mengetahui hal gaib kecuali yang Allah wahyukan padaku. Walau kuntu a'lamul ghaiba, dan kalau sekiranya aku mengetahui hal gaib, yakni jika ilmuku mencakup kesudahan perkaraku, la lastakthartu minal khair, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan jadilah wa ma massani yasu'u in ana illa nadhir, aku tidak ditimpa kemudaratan sama sekali, aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dengan izin Tuhanku dan sesuai dengan wahyu yang dia limpahkan padaku, wa basyiru wa basyirul liqaumi yu'minun, dan aku adalah pembawa berita gembira sesuai dengan wahyu bagi kaum yang beriman dengan wahyu dan ilham Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat 188, besok insyaallah kita bahas ayat 189. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.